Kemiskinan paling berbahaya tuh bukan soal nggak punya uang, tapi soal cara pikir. Banyak orang ngerasa hidupnya susah gara-gara gaji kecil, nasib buruk, atau kurang beruntung. Padahal akar masalahnya justru ada di kepala mereka sendiri. Mental miskin itu mindset yang bikin lo selalu ngerasa kurang, takut berubah, anti belajar hal baru, dan nyalahin semua hal di luar diri lo. Misalnya gini, lo punya temen yang setiap diajak peluang usaha, jawabannya gini, "Ah, males, ribet, gak cocok gua mah, pasti ujung-ujungnya rugi." Atau yang lebih halus, "Gua mah bukan orang pinter, gua bukan dari keluarga kaya, wajar kalau susah." Itu semua contoh kecil dari mental miskin yang udah nyusup ke otak lu kayak virus. Dan ini bahaya karena mental miskin tuh gak kelihatan langsung, tapi efeknya jangka panjang. Lu jadi gak berkembang, lu stuck di tempat yang sama bertahun-tahun. Lu ngelihat orang lain maju, dan malah makin nyinyir. Dan yang paling parah, lu ngerasa itu semua normal. Lu ngerasa hidup ya emang gini aja. Padahal enggak bro, hidup lu bisa berubah, tapi cara mikir lu harus berubah duluan. Coba deh pikirin, kenapa ada orang yang gaji 2 juta per bulan bisa nabung, bisa belajar skill baru, bahkan bisa bangun bisnis kecil-kecilan. Tapi ada juga yang gajinya 10 juta, hidupnya tetap tekor. Itu bukan soal jumlah uangnya, itu soal mindset soal uang. Orang dengan mental kaya, walaupun secara finansial belum kaya, mereka mikirnya beda. Mereka mau belajar, mereka tanggung jawab sama hidupnya, mereka rela kerja dari bawah. Mereka lihat uang bukan buat dihamburin, tapi buat diolah. Sementara orang yang mentalnya miskin dikasih duit banyak pun tetap bakal habis juga. Kenapa? Karena mindset konsumtifnya udah jadi kebiasaan. Gaji naik, lifestyle juga naik, bukan aset yang ditambah, tapi cicilan. Gua kasih analogi ya. Kalau lu kasih mobil Ferrari ke orang yang gak bisa nyetir, apa yang bakal terjadi? Bukan tambah keren, malah nabrak. Sama. Kalau lu kasih banyak uang ke orang yang gak ngerti cara ngelola uang, ujung-ujungnya bangkrut juga. Dan ini bukan sekadar teori. Lu lihat sendiri deh, banyak artis, atlet, bahkan pemenang undian yang miskin lagi setelah dapat duit miliaran. Bukan karena nggak hoki, tapi karena nggak punya mentalitas pengelola. Uangnya besar, tapi mindsetnya kecil. Makanya gue selalu bilang mental kaya itu bukan soal rekening, tapi soal kepercayaan diri lu buat tumbuh. Bukan soal gue udah punya uang berapa, tapi soal gue bisa ngelola apapun yang gue punya. Lu punya 1000 perak, tapi lu bijak, lu belajar, dan lu jalanin dengan konsisten, itu lebih berharga daripada lu punya 1 juta tapi cuma buat beli gaya. Dan jangan salah, mental miskin tuh bisa nular. Kalau lu terus deket sama orang yang kerjanya ngeluh, nyalain orang, takut perubahan, lama-lama pola pikir lu bakal ikut-ikutan pesimis. Makanya penting banget lu mulai sadar siapa yang lu dengerin tiap hari. Konten apa yang lu konsumsi. Obrolan macam apa yang lu masukin ke kepala lu. Karena gini ya, lu gak bisa punya hidup yang berbeda kalau pikiran lu masih kayak dulu. Lu gak bisa berharap rezeki berubah kalau cara pikir dan kebiasaan lu masih itu-itu aja. Jadi kalau sekarang hidup lu masih seret, itu gak masalah. Yang bahaya tuh kalau cara pikir lu tetap miskin. Karena uang bisa dicari. Tapi mindset miskin, kalau gak disadarin, bakal nahan lu seumur hidup. Kita bahas satu persatu ya. 7 pola pikir mental miskin yang kelihatannya kecil, tapi efeknya bisa nahan lu dari kesuksesan bertahun-tahun. Kalau lu masih punya salah satu dari pola pikir ini, lu wajib banget sadar dan beresin. 1, gua udah tahu. Ini salah satu pola pikir paling halus tapi beracun banget. Lu pernah nggak denger info baru terus langsung mikir, ah itu mah gua udah tahu. Padahal kenyataannya, lu belum pernah praktekin, belum pernah buktiin, bahkan kadang cuma sekedar lewat doang infonya. Mental kayak gini bikin lu anti belajar. Setiap ada peluang lu tolak. Setiap ada insight, lu skip. Dan lama-lama, lu ngerasa paling pinter padahal stuck. Ingat bro, banyak orang gagal bukan karena kurang tahu, tapi karena ngerasa udah tahu segalanya. 2, itu bukan salah gua. Mental korban. Mental nyalahin. Lu bilang hidup lu susah karena ekonomi jelek. Karena orang tua nggak support. Karena lingkungan gak mendukung, lu lempar semua tanggung jawab keluar. Padahal selama lu gak ambil tanggung jawab, lu juga gak punya kuasa buat ngubah keadaan. Karena mindset lu, gua gak salah, jadi gua gak perlu berubah. Ini bikin lu jalan di tempat. Atau lebih parah, mundur tapi sambil nyalain orang lain. Mau berubah, ambil tanggung jawab. Walaupun bukan salah lu, tapi masih jadi tanggung jawab lu buat benerin. 3, gua pengen cepet kaya. Nah ini yang banyak banget kejadian.
Mental pengen cepet sukses, pengen hasil instan. Akhirnya, ketipu skema cepet kaya, masuk ke trading yang gak dipahami, ikut bisnis yang cuma modal gaya doang. Pola pikir ini bikin lu gak sabar bangun pondasi. Lu pengen gedung tinggi tapi gak mau gali pondasi dulu. Padahal kekayaan yang beneran kuat tuh dibangun dari proses, bukan hasil sulap. Gua gak bilang lu gak boleh kaya cepet, tapi kalau cara mikir lu cuma ngejar shortcut, lu bakal jatuh lebih cepet dari yang lu bayangin. 4. Uang itu jahat. Ada juga yang dari kecil udah ditanamin mindset. Orang kaya itu pelit, uang bikin orang berubah, yang penting hidup sederhana aja. Akhirnya, bawah sadar lu nolak kekayaan. Lu ngerasa gak nyaman kalau dapat rezeki lebih, lu sabotase diri sendiri. Dan ini sering kejadian banget, padahal bro, uang itu netral. Yang bikin baik atau jahat tuh manusianya, bukan duitnya. Uang cuman alat. Kalau lu baik, punya uang bikin lu makin banyak nolong. Kalau lu jahat, ya uang bikin jahat lu makin besar, jangan salahin uangnya. 5. Gua gak punya modal. Ini alasan klasik. Gak mulai-mulai karena ngerasa butuh modal. Padahal hari gini, ilmu, skill, relasi, semua bisa diakses gratis, asal lu mau usaha. Masalahnya bukan gak punya modal, tapi gak kreatif, gak mau mikir, dan terlalu banyak alasan. Orang yang mindsetnya sehat bakal mikir gini, gue gak punya modal duit, tapi gue punya waktu. Gue punya tenaga. Gue bisa bantu orang lain dan belajar sambil jalan. Modal paling mahal itu bukan duit, tapi kemauan. Dan kalau lu punya itu, pintu peluang bakal kebuka satu persatu. 6. Gue siapa sih? Ini nih yang suka kedengeran rendah hati, padahal sebenarnya minder. Lu ngerasa gak layak sukses, karena background lu jelek, karena keluarga lu biasa-biasa aja, atau karena masa lalu lu gak bagus. Padahal banyak orang sukses itu berangkat dari nol juga. Mereka juga punya keraguan, tapi bedanya mereka tetap jalan. Kalau lu nunggu sampai lu jadi siapa-siapa buat mulai sesuatu, ya lu gak bakal jadi siapa-siapa selamanya. Mulainya dulu. Nanti identitas lu kebentuk dari proses yang lu jalanin. 7 yang penting selamat, kedengeran bijak ya. Yang penting cukup, yang penting gak nyusahin orang, yang penting aman. Tapi hati-hati, ini sering jadi benteng dari rasa takut gagal. Lu pikir lu realistis, padahal lu lagi nolak mimpi karena takut sakit hati. Lu diam di zona nyaman yang sebenarnya udah gak nyaman cuma karena takut melangkah lebih jauh. Gak salah mau hidup cukup. Tapi kalau cukupnya lu itu sebenarnya penuh kekhawatiran, hutang, pengorbanan mimpi, itu namanya bukan cukup, itu bertahan hidup. Gak ada salahnya punya ambisi. Yang penting bukan ambisinya, tapi niat dibaliknya. Kalau ambisi lu buat tumbuh, bantu orang, bikin perubahan, itu justru berkualitas. Nah itu dia 7 pola pikir yang harus lu hancurin sekarang juga kalau lu bener-bener mau naik kelas dalam hidup. Mulai dari yang kecil, dari yang sederhana, yang penting lu sadar dan mulai ubah cara mikir lu hari ini. Lu pernah kepikiran gak? Cara lu mikir soal uang, kerja, dan hidup hari ini, itu bisa jadi warisan tak kasat mata buat anak-anak lu nanti. Gue serius. Ini bukan lebay. Karena mental miskin itu bisa diturunin bukan lewat darah, tapi lewat kebiasaan dan pola pikir yang lu tanam tiap hari. Coba lu bayangin skenario ini ya. Anak kecil ngelihat bapaknya tiap hari ngeluh soal uang, ngomel tiap akhir bulan, bilang cari duit itu susah. Orang kaya itu pasti main curang. Kita mah hidup pas-pasan aja udah syukur. Anak itu nggak langsung ngerti soal ekonomi, tapi dia nyerap semuanya. Tanpa sadar dia tumbuh dengan narasi. Duit itu langka. Hidup ya buat bertahan, bukan berkembang. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Kayak itu cuma buat orang-orang spesial. Itu semua masuk ke mindset bawah sadar anak sejak kecil. Dan pas udah gede, dia ulangin lagi pola pikir itu ke hidupnya sendiri. Dan lebih parahnya, dia ulangin ke anak-anak dia nanti. Boom. Siklus mental miskin berulang. Dan gua nggak ngomongin soal orang tua yang jahat ya. Orang tua kita juga dulu dapat warisan cara pikir yang sama dari orang tuanya. Dan mereka cuma ngelakuin apa yang mereka tahu. Tapi sekarang, kita udah hidup di zaman yang beda. Zaman informasi terbuka. Zaman skill bisa dipelajari dari HP. Jadi nggak ada alasan buat kita nerusin siklus mental miskin. Lu boleh miskin secara finansial hari ini. Tapi kalau lu nggak mulai ubah cara lu mikir, anak lu nanti bakal hidup di kondisi yang sama. Atau bahkan lebih parah. Bukan karena dia nggak pinter, tapi karena lu ngebentuk dia dari kecil dengan cara pikir sempit. Contohnya gini, lu sering bilang ke anak lu, udah jangan banyak tanya, ikutin aja. Ngapain belajar ini nggak ada duitnya? Atau jangan mimpi tinggi-tinggi nanti kecewa. Ya anak lu tumbuh jadi orang yang takut eksplorasi, takut gagal dan main aman terus.
Bukan karena dia bodoh, tapi karena lu nggak ngajarin dia buat berpikir besar. Lu bisa sekolahin anak ke tempat mahal, tapi kalau di rumah dia ngelihat orang tuanya selalu takut ambil keputusan, selalu nyalahin nasib, anak itu nggak bakal berkembang sepenuhnya. Mental miskin itu bukan cuma soal isi dompet, tapi soal sempitnya cara berpikir. Dan sempitnya pikiran itu bisa lu transfer ke anak lu lewat obrolan sehari-hari, keputusan kecil, dan contoh hidup yang lu tunjukin. Makanya, kalau lu bener-bener sayang sama keluarga lu harus berani jadi orang pertama yang mutusin rantai mental miskin ini. Mungkin berat, mungkin butuh waktu, tapi lebih baik lu yang capek sekarang daripada anak cucu lu nanti harus mulai dari minus lagi cuma karena lu nggak mau ubah pola pikir hari ini. Lu nggak harus langsung jadi kaya raya buat jadi panutan, tapi lu harus mulai mikir panjang. Tunjukin ke anak-anak lu cara ambil tanggung jawab, cara belajar, cara gagal tapi bangkit, cara punya mimpi dan berani wujudin walaupun pelan-pelan. Karena kalau lu ubah mindset hari ini, lu bukan cuma nolong diri lu sendiri, lu lagi nyiapin jalan buat generasi setelah lu. Dan itu warisan paling berharga. Gue tahu banyak dari kita yang pengen banget naik kelas, gak stuck dan berhasil dalam hidup. Tapi masalahnya mental miskin itu udah kayak penyakit yang susah hilang. Lu gak bisa cuma bilang gue pengen kaya terus tiba-tiba jadi kaya. Mental itu harus diubah. Dan buat ngubah mental, lu perlu tindakan nyata. Gue bakal kasih tahu 5 langkah konkret yang bisa lu lakuin buat hancurin mental miskin lu. Dan mulai hidup dengan mindset yang lebih sehat, lebih kaya, dan lebih berkembang. 1. Audit pikiran lu sendiri. Langkah pertama yang perlu lu lakuin adalah audit pikiran lu sendiri. Pikirin, sering gak sih lu ngomong atau berpikir tentang hal-hal kayak gini? Uang itu susah dicari. Gue gak mungkin kaya. Gue dari keluarga biasa aja. Hidup ya gitu-gitu aja. Gue mah gak berbakat. Kalau lu sering banget mikirin atau ngomong kayak gitu, itu artinya ada pola pikir mental miskin yang udah berakar di otak lu. Gue paham, kita semua punya rasa takut dan kekhawatiran, tapi kalau lu sering ngedengerin suara-suara itu, lama-lama itu bakal jadi keyakinan lu. Cara pertama untuk hancurin mental miskin itu ya, sadar dulu apa yang lu pikirin setiap hari. Cara auditnya gampang banget. Coba setiap kali lu mikir, tanya diri lu, apakah pikiran ini membawa gua ke arah yang lebih baik? Apakah pikiran ini membuka peluang atau malah ngerem gue? Apakah pikiran ini bikin gue jadi lebih percaya diri atau malah ngerasa terjebak? Kalau jawabannya kebanyakan enggak, berarti lu harus segera ubah cara berpikir lu. Ubah pikiran itu menjadi afirmasi yang lebih positif dan membangun. Cobalah mulai berpikir, uang itu cukup, gue cuma perlu belajar caranya. Gue punya potensi untuk berkembang, setiap hari gue jadi lebih baik. 2. Ubah konsumsi konten. Di dunia sekarang ini, kita diserang dengan konten dari berbagai arah. Dari sosial media, TV, podcast, YouTube, semua itu ngisi kepala kita. Tapi masalahnya, konten yang kita konsumsi langsung berpengaruh ke mindset kita. Jadi langkah kedua buat hancurin mental miskin lu adalah ubah konsumsi konten lu. Coba berhenti sejenak dan lihat apa yang selama ini lu konsumsi. Apakah lu sering dengerin orang yang selalu ngomongin kegagalan, kemiskinan, atau hidup susah? Atau malah, lu sering lihat orang-orang sukses dan dapetin inspirasi dari mereka. Konten yang lu tonton, baca, atau dengerin punya pengaruh besar banget buat cara berpikir lu. Konsumsilah konten yang membangun tentang self-improvement, mindset sukses, orang-orang yang udah berhasil, atau bahkan bisnis yang bisa bikin lu ngerti cara kerja uang dan kekayaan. Lu bisa mulai dari nonton podcast atau video tentang motivasi dan bisnis. Lu juga bisa ikutin akun-akun yang ngajarin tentang investasi, pengelolaan uang, dan cara berpikir yang positif. Dengan ubah konten yang lu konsumsi, otak lu juga bakal mulai dibentuk untuk berpikir lebih terbuka, optimis, dan lebih kaya dalam hal pemahaman. 3. Ganti lingkungan mental lu. Kalau lingkungan lu masih orang-orang yang mindsetnya sempit, yang setiap hari cuma ngomongin kesulitan, kekurangan, dan kegagalan, lu bakal susah banget maju. Lingkungan punya pengaruh besar banget ke cara pikir dan motivasi kita. Gue yakin lu pernah denger lu itu jadi kayak siapa yang sering lu deketin. Langkah ketiga buat hancurin mental miskin lu adalah ganti lingkungan mental lu. Cari orang-orang yang punya pola pikir yang lebih maju, yang punya mimpi besar, yang punya tujuan hidup, dan yang saling mendukung satu sama lain buat berkembang. Jangan takut buat deketin orang-orang yang lebih sukses, yang lebih paham, dan yang bisa ngajarin lu hal-hal baru. Ngobrol sama mereka, tanya-tanya, dan belajar dari pengalaman mereka. Karena kalau lu terus terjebak di lingkungan yang gak support perkembangan lu,
mental miskin lu bakal terus nempel. Sebaliknya, kalau lu dikelilingi orang-orang yang berpikir besar, lu juga bakal terinspirasi buat berkembang dan berpikir lebih luas. 4. Lakuin mini action tiap hari. Oke, kita udah ngobrol tentang pikiran dan lingkungan. Sekarang waktunya ambil tindakan nyata. Mental miskin itu seringkali muncul karena ketakutan untuk mengambil langkah pertama. Lu pikir nggak cukup pintar, nggak punya waktu, atau nggak punya sumber daya. Padahal, untuk keluar dari zona nyaman dan mulai berkembang, lu cuma perlu mini action tiap hari. Mini action itu adalah tindakan kecil yang gampang banget lu lakuin, tapi berpengaruh besar dalam jangka panjang. Misalnya, kalau lu mau belajar investasi, mulai dengan baca artikel sehari 10 menit. Kalau lu pengen mulai bisnis, mulai dengan bikin rencana kecil dan coba action pertama, misalnya riset produk atau buat akun sosial media. Kalau lu pengen sehat, mulai dengan olahraga 10 menit tiap hari, nggak usah langsung yang berat. Intinya, lakuin sesuatu yang bisa bikin lu maju sedikit demi sedikit tiap hari. Karena konsistensi itu kunci. Kalau tiap hari lu lakukan mini action yang kecil, lama-lama itu bakal bawa lu jauh banget. 5. Invest ke diri lu sendiri. Dan terakhir, langkah yang paling penting, invest ke diri lu sendiri. Ini bukan soal beli barang mahal atau kursus yang cuma pengen cepet kaya, tapi soal investasi waktu, uang, dan energi ke pengembangan diri lu sendiri. Investasi yang paling penting adalah investasi ilmu. Baca buku, ikut seminar, kursus online, belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Dulu, orang miskin berpikir bahwa uang itu harus dipakai untuk konsumsi, buat beli barang, makanan, atau hal-hal sementara. Tapi orang yang berpikir kaya tahu kalau investasi terbaik adalah investasi ke diri sendiri. Gak ada yang lebih berharga dari pengetahuan dan skill yang lu punya. Karena itu nggak akan pernah hilang dan akan terus ngasih lu keuntungan. Jadi mulai dari sekarang lu harus alokasikan waktu dan uang buat investasi diri lu. Ini bakal jadi dasar yang kuat buat masa depan lu. Itulah 5 langkah konkret yang bisa lu lakuin buat hancurin mental miskin dan mulai bangun mindset yang lebih kaya, lebih berkembang, dan lebih positif. Ingat, ini nggak instan. Lu perlu waktu dan konsistensi, tapi kalau lu jalanin dengan serius, hasilnya bakal kelihatan. Jadi intinya gini, kalau lu pengen keluar dari kondisi finansial yang itu-itu aja, lu nggak bisa cuma kerja keras. Lu harus kerja cerdas, dan itu dimulai dari cara pikir yang benar. Mental miskin tuh nggak kelihatan, tapi efeknya kerasa seumur hidup. Dan kabar baiknya lu bisa putusin rantainya hari ini. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya.